Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Mengapa manusia begitu mudahnya bergantung pada orang tua, pasangannya, guru, uang, jabatan, bahkan pada doa dan ritual tertentu? Jawabannya, ternyata itu terletak pada ketakutan terdalam, seperti rasa tidak cukup kuat, atau bahkan tidak cukup layak. Coba bayangkan seorang dalang di sebalik layar wayang kulit. Dia menggerakkan tokoh Arjuna, Bima, Rahwana, dan lain-lain. Dan para penonton terpukau. Mereka bersorak, menangis, marah, dan macam-macam perasaan yang berkecamuk di dalamnya. Tapi mereka lupa bahwa semua tokoh itu hanyalah bayangan, karena dalangnya tak pernah terlihat. Inilah analogi kehidupan kita. Dalam filosofi Hindu, ini disebut moha delusi, bahwa kita terbatas. Dalam fisika kuantum, ini disebut non-lokalitas, partikel yang terpisah tetap terhubung. Dalam kisah Plato, ini adalah gua bayangan, di mana tawanan mengira bayangan adalah realitasnya. Lihatlah bagaimana spiritualitas sering disalahpahami. Manusia menciptakan ritual khusus, doa-doa, dan sesaji lainnya, tapi bukan sebagai pengingat, melainkan sebagai transaksi. Aku berdoa, maka kamu harus membantuku. Aku bersedekah, maka kamu harus membalasnya. Ini bukan jalan kesadaran, tetapi sudah dianggap seperti pasar. Dan di pasar ini, kita menukar kebebasan dengan ilusi kontrol. Syekh Ibnu Arabi, beliau pernah menuliskan, katanya, bumi ini adalah cerminnya. Setiap kali kamu melihat keluar, maka yang kamu lihat adalah wajahnya. Artinya kamu meminta pertolongan pada manusia, alam, atau doa-doa tertentu. Sebenarnya kamu sedang meminta pada dirimu yang lain. Tapi mengapa tidak langsung menjadi sang pemberi, alih-alih kamu mengemis? Inilah yang diajarkan. Jadilah pulau bagi dirimu sendiri. Tak ada tempat perlindungan yang lain. Atau seperti Lao Tzu dalam Tao Te Ching, ketika aku melepaskan semua ketergantungan, segalanya mengalir melalui diriku. Makanya, pertanyaan yang harus kita ajukan sekarang bukan siapakah Tuhan, melainkan siapakah aku, sehingga aku merasa butuh Tuhan yang terpisah. Di sini, di palung pertanyaan terdalam, kamu akan menemukan kebenaran yang membakar. Keterpisahan adalah mitos, dan mitos ini dipertahankan oleh satu hal, rasa takut untuk bertanggung jawab atas unsur hakikat ketuhananmu sendiri. Saudaraku, penyimak setia channel Sang Sejati, pahamilah hal ini baik-baik. Ketika kamu meminta pertolongan Tuhan, siapakah yang kamu anggap sebagai Tuhan? Entitas di awak-awak, dewa yang duduk di singgasana, ataukah bagian dari dirimu yang tak terbatas? Di sini letak kesalahan fatalnya. Kita telah memisahkan diri dari yang maha mutlak, padahal yang maha meliputi segalanya. Lalu kita berharap yang mutlak datang sebagai penyelamat. Analogi konyol ini seperti ombak yang memohon kepada lautan agar tidak menghancurkannya. Padahal ombak adalah bagian daripada lautan itu sendiri. Seperti ikan yang bodoh
sudah tahu hidup di dalam air, tetapi masih mencari air. Sekarang kita masuk ke inti ajaran ilmu tertinggi ketuhanan. Bukanlah tentang menyembah, melainkan menyadari. Dan kesadaran ini dimulai dengan pertanyaan, siapakah aku yang merasa bergantung ini? Coba renungkan. Ketika kamu berkata, aku butuh bantuan, siapakah aku itu? Tubuh, pikiran, perasaan, ataukah sesuatu yang lebih mendalam lagi? Dalam tradisi Advaita Vedanta, ada eksperimen yang bernama neti-neti. Bukan ini, bukan itu. Di sini, kita diajak mengupas lapisan identitas palsu. Diri ini bukanlah tubuh. Tubuh bisa sakit, tapi aku yang menyaksikan tubuh sakit tetap utuh. Diri ini juga bukanlah pikiran, karena pikiran bisa kacau, tapi aku yang mengamati pikiran tetaplah jernih. Dan diri ini pula bukanlah perasaan, sebab perasaan itu sifatnya datang dan pergi, tapi aku tetap ada. Lalu, siapakah aku sejati? Inilah titik baliknya. Aku adalah ruang kosong, tempat segala pengalaman muncul dan lenyap. Dan ruang ini tidak membutuhkan apapun. Ia sudah lengkap, sudah utuh, sudah abadi. Disinilah letak rahasianya. Justru ketika kamu berhenti bergantung, kamu menyatu dengan yang tidak tergantung. Seperti cahaya yang tidak membutuhkan lampu, seperti angin yang tidak membutuhkan langit. Dan aku adalah yang tak bernama, tak berbentuk, tetapi yang menghidupi segalanya. Namun, bagaimana menerapkan ini dalam kehidupan nyata? Apakah kita harus meninggalkan keluarga, pekerjaan, atau ibadah? Sama sekali tidak. Ini bukan tentang tindakan fisik, tapi kesadaran. Kita ambil contoh. Ketika kamu meminta nasihat kepada seorang guru spiritual, bukan permintaan itu yang salah, tapi niat di sebaliknya. Jika kamu datang sebagai si miskin yang sedang mengemis kebijaksanaan, itu berarti kamu memperkuat ilusi keterpisahan. Tapi jika kamu datang sebagai sang diri yang ingin mengenali dirinya di cermin orang lain, itu adalah laku kesadaran. Atau ketika kamu meminta, jika permintaanmu adalah permohonan kepada tuannya, kamu sedang terjebak dalam dualitas. Tapi jika permintaanmu adalah dialog antara aku dengan aku yang lain, itu adalah meditasi tertinggi. Jadi kuncinya ada pada keberanian untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab bahwa segala kebahagiaan, kedamaian, dan jawaban sudah ada di dalam dirimu. Dan tugasmu bukanlah mencari, tetapi mengenali. Inilah yang dilakukan oleh para guru spiritualis. Mereka tidak menciptakan jalan baru, tetapi mereka mengingatkan, jadilah pelita bagi dirimu sendiri, atau aku adalah sang diri yang bersemayam di dalam hati semua makhluknya. Saudaraku, sang sejati. Dalam Islam ada konsep fanafilah, sirna di dalam liputan Allah. Bukan aku yang hidup, tapi Ia yang hidup di dalamku. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Semua ini mengarah pada satu realitas tunggal, bahwa keterpisahan adalah ilusi. Dan selama kamu mengira bahwa dirimu terpisah, maka kamu akan terus bergantung.
Pernahkah kamu merasakan saat-saat di mana segalanya mengalir tanpa usaha? Saat menulis, berkarya, atau membantu orang lain. Di saat itulah kamu tidak merasa sebagai pelaku, tetapi sebagai saluran. Itulah petunjuknya. Kamu, kita semua, bukanlah si pembuat keputusan, melainkan alat bagi sang kosmos sendiri. Jadi, apa arti judul video ini? Kamu tidak bisa lagi bergantung pada siapapun, bukan karena dunia itu kejam, tapi karena tidak ada yang lain untuk dijadikan sandaran bagi dirimu. Semua yang kamu lihat di luar sana, baik manusia, benda, bahkan konsep ketuhanan sekalipun, adalah dirimu sendiri yang sedang bermain sandiwara di teater dunia, yang sedang bersembunyi di sebalik topeng kematian. Makanya, duduklah dalam diammu dan sadarilah, aku adalah yang kekal. Aku adalah yang tak terlahirkan. Dan aku adalah. Demikianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.